Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Burhanuddin dari kelas 10 IPA 4 Teman 1 Kota Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai tokoh-tokoh ilmu hadis dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu Imam Bukhari. Beliau terlahir di Bukharah pada 13 Syawal 194 Hijriah bertepatan dengan 21 Juli 810 Miladiah. Beliau adalah ahli hadis termasyhur. Imam Bukhari dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Bersama gurunya Syekh Ishaq, ia menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 8.000 perawi disaringnya menjadi 7.275 hadis. Ia menghabiskan waktunya untuk menyeleksi hadis sahih selama 16 tahun. Berikut merupakan karya-karya Imam Bukhari, yaitu Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kazaya Sahabah wa Tabi'in, Kitab Al-Lal, Raf'ul Yadain fi As-Salah, Bir Al-Walidain, Kitab Ad-Du'afa, Asami As-Sahabah, Al-Hibah, Hal Af'al Al-Ibad, dan Al-Qira'ah Half Al-Imam. Selanjutnya yaitu Imam Muslim. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Miladiah. Ada pula yang berpendapat beliau lahir pada tahun 202 Hijriah atau 206 Hijriah. Seorang ahli hadis kontemporer asal India yaitu Muhammad Mustafa Azami lebih menyetujui kelahiran Imam Muslim pada tahun 204 Hijriah. Pada masa beliau, rihlah atau pengembaraan untuk mencari hadis merupakan aktivitas yang sangat penting. Imam Muslim pun tak ketinggalan mengunjungi hampir seluruh pusat-pusat pengajaran hadis. Imam Muslim mulai mempelajari hadis pada tahun 218 Hijriah. Ia menulis kitab Al-Musnad As-Sahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab yang satu ini menempati kedudukan istimewa dalam tradisi periwayatan hadis dan dipercaya sebagai kitab hadis terbaik kedua setelah kitab Sahih Bukhari karya Imam Bukhari. Berikut karya-karya dari Imam Muslim, yaitu Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir yang menerangkan nama-nama para perawi hadis, Kitab Al-Asma wal Kunah, Kitab Al-Lal, Kitab Al-Aqran, Kitab Su'alatihi Ahmad bin Hambal, Kitab Al-Intifa bi Uhubis Siba, Kitab Al-Muhadramin, Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahid, Kitab Auladis Sahabah, dan Kitab Auhamil Muhaddisin. Yang berikut yaitu Imam Abu Daud. Beliau bernama lengkap Sulaiman bin Al-Ash'ats bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amru bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani. Dunia Islam menyebutnya Abu Daud. Beliau adalah seorang imam ahli hadis yang sangat teliti dan merupakan tokoh terkemuka para periwayat hadis. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Miladiah di Sijistan. Menurut Syekh Muhammad Said Mursi, dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, Imam Abu Daud dikenal sebagai penghafal hadis yang sangat kuat. Ia menguasai sekitar 500.000 hadis. Dan berikut merupakan karya-karya Imam Abu Daud, yaitu Kitab As-Sunan atau Sunan Abu Daud, Kitab Al-Marasil, Kitab Al-Qadar, An-Nasikh wa Al-Mansukh, Fadailul A'mal, Kitab Az-Zuhud, Dalailun Nubuwah, Ibtida'ul Wahyu, dan Ahbarul Khawarij. Selanjutnya yaitu Imam At-Tirmizi.
Imam At-Tirmizi adalah orang pertama yang mengelompokkan hadis dalam kategori hasan di antara sahih dan dhaif. Imam At-Tirmizi adalah salah satu dari 6 ulama hadis terkemuka. Nama besarnya mengacu kepada tempat kelahirannya, yaitu Turmus, sebuah kota kecil di bagian utara Iran. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Ad-Dahak As-Salami Al-Bughi. Ia sering dipanggil Abu Isa. Lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 Hijriah. Beliau mulai mempelajari ilmu hadis ketika berumur 20 tahun di sejumlah kota-kota besar di wilayah kekuasaan Islam saat itu. Di antaranya yaitu kota Khurasan, Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad, Makkah, Madinah, Rai, Mesir, dan Syam. Berikut karya-karya dari Imam At-Tirmizi, yaitu Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, Kitab Alal, Kitab At-Tarikh, Kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, Kitab Az-Zuhd, dan Kitab Al-Asma' wal Kunya. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Majah. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. Beliau dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga beliau mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Al-Laits. Sebaliknya, banyak ulama yang menerima hadis dari beliau. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab yang masuk dalam Kutubus Sittah. Terakhir, karya-karya dari Imam Ibnu Majah, yaitu Sunan Ibnu Majah, Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan yang terakhir, Sejarah Perawi Hadis atau At-Tarikh. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.